العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Majlis Ta'lim Riyadul Muta'alimin yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan zahir batinnya, dipanjangkan umur, diberkahkan rezeki, jika ada penyakit di dalam tubuh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan sehat wal afiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kariban yang mulia baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, kita masih membahas tentang salat yang merupakan kewajiban utama bagi kita, kewajiban pokok bagi umat Islam. Salat yang merupakan mi'rajnya orang beriman. Salat kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam segala macam situasi dan kondisi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Kita wajib melaksanakan sholat. Dalam keadaan sakit kita tidak bisa berdiri, ada rukhsah, keringanan, boleh sholat duduk. Duduk udah nggak kuat, ada rukhsah, keringanan, boleh sholat sambil berbaring. Berbaring nggak kuat, telentang. Nggak kuat dengan isyarat mata juga udah gak berfungsi, tapi hatinya masih ingat, dia dengan isyarat hati ingat waktu sholat. Begitupun dalam kondisi sibuk kita tidak boleh meninggalkan sholat. Dalam keadaan perang sekalipun sholat tetap wajib. Ada tata cara sholat dalam keadaan khauf, dalam keadaan genting perang. Ada lagi aturannya, dan mudah-mudahan kita nggak ngalamin sholat dalam keadaan perang. Mudah-mudahan negara kita nggak ada perang selamanya ya. Kemudian dalam bepergian, ketika bepergian kita kan namanya manusia, tidak selamanya di rumah. Ada kalanya kita melakukan safar atau perjalanan. Ketika di dalam perjalanan pun sholat tetap wajib dilaksanakan. Untuk tidak memberatkan umat Islam ketika dalam perjalanan, ada rukhsah yang namanya sholat jamak. Ada rukhsah yang namanya sholat qashar. Jadi jangan ditinggalin sholat. Lagi kerja sesibuk apapun, tunda sebentar sholat dulu ya, tunda dulu. Kenapa? Karena sholat yang pertama nanti dihisab sebelum yang lain-lainnya. Amal kita sebelum yang lain-lain. Puasanya belum ditanya, zakatnya belum ditanya, sedekahnya belum ditanya, amal-amal kebaikan yang lain belum ditanya, belum diperhitungkan.
Sholat dulu. Awal yuhasabu ala abdi fi yaumil qiyamah as-sholat. Jadi kalau sholatnya bagus, kesananya aman. Kesananya aman. Tapi kalau udah rusak sholatnya, ya sudah, yang lainnya nggak pakai ditanya lagi. Gagal berarti kita kalau mengabaikan sholat. Karena sholat perintah yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran diperintahkan kita sholat. Di dalam banyak hadis banyak keterangan-keterangan tentang kewajiban sholat dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Di alam kubur, bahkan menurut riwayat, di alam kubur Allah ciptakan khusus makhluk berupa ular yang bernama Sujaul Aqrab. Itu khusus untuk menyiksa orang yang suka meninggalkan sholat di dalam hidupnya, nggak tobat. Sampai mati dia nggak tobat, nggak sholat, nggak tobat. Itu disediain di alam kuburnya ular yang menamakan dirinya Sujaul Aqrab. Na'udzubillah min zalik, yang matanya dari bola api, yang kuku-kukunya, giginya dari besi panas. Itu yang siap menemani tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk selalu melaksanakan sholat. Sholat yang pernah kita tinggalkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca sholat jamaah takbir. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin amin. Faslun. Bermula ini pasal syurutu jami' taqdimi arba'atun. Syarat-syarat jamak takdim ada 4. Jadi jamak itu ada 2. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jauh yang lebih dari 81 km sampai tujuan, itu boleh sholat jamak zuhur dengan asar di waktu zuhur. Misalkan kita mau ke Bandung lewat Puncak, Bandung kan memenuhi syarat, misalkan ke Bandung Selatan atau ke Tasik lewat Puncak sampai Ataun waktu zuhur, udah kita sholat zuhur di situ sambil sholat asar, itu namanya jamak takdim. Nanti bayar sholatnya kalau udah nyampe asar, nyampe nih, boleh. Jadi zuhur dilewati, ditarik ke asar, itu namanya jamak takhir, boleh. Masing-masing ada syarat-syaratnya. Kalau kita mau jamak takdim kayak tadi, kita sholat asar sama zuhur di waktu zuhur, ada syaratnya 4. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Yang pertama dimulai dengan sholat yang pertama. Jadi kalau zuhur sama asar, sholat pertamanya zuhur. Zuhur dulu sholatnya, nggak boleh asar dulu. Dua-duanya kan digabung nih, asar dulu nggak boleh. Harus zuhur dulu. Itu yang pertama. Jadi wajib yang pertama dulu, yang punya waktu. Yang punya waktunya kan zuhur kalau jamak takdim. Berarti sholat zuhur dulu, baru asar. Yang pertama, nggak boleh dibalik, asar dulu baru zuhur atau isya dulu baru maghrib, nggak boleh. Kalau jamak takdim, kalau jamak takdim kudu sholat yang pertama dulu, yang punya waktu dikerjakan. Saya Bang Nawi mau ke Cirebon, di jalan zuhur, mampir ke masjid sholat zuhur sekalian sama asar, boleh.
untuk meringankan kita nanti sampai di sana capek, nggak usah sholat asar lagi di waktu zuhur sholat. Jadi sholat zuhur dulu baru asar. Mau pulang masih di Cirebon, udah maghrib nih, belum pulang, pulangnya ntar malam, maghribnya di jama lagi sama isya sekalian, boleh. Yang penting memenuhi syarat. Syarat yang kedua jama takdim wa niyatul jam'i fiha, dan niat menjamaknya di waktu sholat yang pertama. Jadi sholat asar sama zuhur, ini di waktu asar kita niatin mau dijamak dengan asar. Nggak bisa usolinya, nggak usah pakai usoli. Usolinya biasa aja boleh. Usoli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat karena Allah, tapi di dalam hati kita asar saya mau jamak ke zuhur, sah, udah jamak. Begitu aja di dalam hati kita niat mau menarik asar ke waktu zuhur. Nggak usah hafal begini, nggak masalah. Kan kalau lengkapnya mau sholli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati jama'a ya, takdiman lillahi ta'ala, begitu boleh. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati jama'a ma'al asri, boleh. Banyak lafaz niat. Kayak tadi zaman takdiman ma'al asri, itu enggak hafal, susah. Enggak usah pakai begitu. Biasa ya. Cuman di hati kita mau narik asar ke zuhur. Pas Allahu Akbarnya enggak inget nih. Pas lagi ruku inget mau jamak. Ya udah aja waktu ruku di situ boleh. Yang penting masih ada di sholat pertama waktu zuhur. Aku niat menarik asar ke zuhur. Udah sah tuh jamak takdim. Sampai sujud belum ingat, pas duduk antara dua sujud di dalam hati niat mau menjamak dengan asar, boleh. Yang penting belum salam. Kalau udah salam, udahan sholat zuhurnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kayaknya mau jamak ya. Langsung sholat asar, nggak sah. Karena tadi nggak niat di dalam sholat. Jadi boleh di waktu takbiratul ihram atau di waktu yang lain selama masih ada di sholat yang pertama. Niat ngejamaknya, niat ngejamaknya boleh di waktu takbiratul ihram digabungnya, boleh niat menggabungnya menjamaknya di waktu-waktu yang lain selama belum salam. Itu gampang sebetulnya. Kalau ngaji mah gampang. Usolinya enggak apa, kagak masalah. Usolinya enggak apa. Niatnya di dalam hati. Saya niat menjamak asar ke zuhur, udah gitu. Niat sholat zuhurnya, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Asar dijamak ke zuhur di dalam hati, nggak usah diomong. Di dalam hati kita niat begitu, udah sah niat jamak. Sholatnya kita sholat zuhur 4 rakaat, habis salam kena syarat yang ketiga. Tadi syarat yang pertama dikerjakan mulai dengan sholat yang pertama, kemudian niatnya di sholat yang pertama. Wal muwalatu bainahuma, syarat yang ketiga harus bermualah, terus menerus, nyambung di antara dua sholat. Jadi habis salam jangan wiridan dulu, nggak usah wiridan dulu, nggak usah sholat 2 rakaat sesudah zuhur, nggak usah, langsung bangun qomat sholat asar. Kalau mau sholat badiah ya habis sholat asar. Biasanya kan kalau lagi di perjalanan boro-boro badiah, pengennya mah di kos. Ya udah habis selesai asar, selesai tugas kita sholat zuhur dan asar. Nanti waktu asar udah bebas, nggak usah sholat asar lagi, nggak usah.
nyambung, jangan ditunda. Jangan begini, habis sholat zuhur ngaso dulu, ngerokok dulu misalnya, nggak boleh, dilanjut jamaknya jadi gagal. Zuhurnya mah sah, tapi ngejamaknya nggak boleh, gagal. Kalau perlu dipaksain karena sudah tidak nyambung, nggak mualah, maka tidak sah jamaknya. Jadi nanti pas waktu asar harus sholat asar. Kalau nggak nyambung, ada telepon biarin aja, jangan diangkat. Lanjutin sholat asar. Itu yang ketiga. Ini pertama, dikerjakan zuhur dulu kalau zuhur dengan asar, maghrib dulu kalau maghrib dengan isya. Yang kedua, niatnya di sholat yang pertama. Sholat yang keduanya udah aja sholat asar biasa. Sholat isanya sholat isya lagi aja, udah nggak usah pakai niat jama lagi. Kalau mau dipakai niat jama lagi boleh. Enggak apa-apa, kan udah niat itu. Gak usah niat lagi jama lagi asar, udah biasa aja sholat asar biasa. Isya biasa saja. Kan niat jamanya udah tadi. Kalau mau diulang niat jamanya, nggak masalah. Dilapazkan lagi nggak masalah. Tapi enggak juga udah sah. Jadi niat yang pertama aja tadi. Itu yang ketiga. Wadawamul ujri. Kemudian terus menerus dalam keadaan uzur. Artinya kalau uzurnya kita dalam perjalanan, kita udah dalam perjalanan, nggak boleh di rumah. Kalau belum berangkat nggak boleh. Ini kita mau berangkat zuhur, dijama asarnya di rumah nggak boleh. Belum perjalanan itu. Kalau udah di jalan, keluar kita dari kampung kita, baru boleh menjama. Di rumah nggak boleh. Sebelum pergi zuhur dulu sekalian asar nggak boleh. Kalau gitu. Kalau perginya sebelum zuhur, udah di perjalanan zuhur, jamak silakan. Tapi kalau mau berangkat udah waktu zuhur, sholat zuhur aja. Nanti asar biasa, nggak usah dijamak. Kan belum perjalanan. Atau udah balik, udah nyampe rumah. Asar pulang dia. Kan zuhur sama asar udah dijamak. Belum waktu maghrib pulang. Udah sampai rumah, belum maghrib, belum isya. Jamak di sini di rumah nggak sah jamak. Jadi sahnya kodok kalau begitu. Tapi jangan dibiasain kayak gitu. Tapi wajib dikodok. Misalnya kita pulang dari perjalanan jauh nggak jamak, maghrib kelewat, isya kelewat, sampai rumah misalkan jam 2 malam. Kodok sholat maghrib. Sholat maghribnya dikodok. Saya niat sholat maghrib, kodok lillahi ta'ala, begitu. Biasa sholat, baru sholat isya. Itu kalau nggak dijamak, tapi jangan begitu, nggak benar itu. Aku mau kodok gampang di rumah, nggak boleh begitu. Itu namanya melalaikan udah dikasih rukhsah nggak dipakai, pakai rukhsah. Kita sebelum pulang maghrib mampir jamak, kalau masih di perjalanan boleh. Nggak sampai rumah udah nggak usah maghrib, nggak usah isya, udah 2 sholat. Jadi masih dalam uzur yang terus menerus, artinya kita masih dalam status musafir dalam perjalanan. Surut jami takhir isnani wallahu a'lam. Sampai sini dulu ya. Mudah bermanfaat. Sekali lagi, jangan pernah kita sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Nggak akan ada keberkahan, nggak akan berkah hidup kita kalau sengaja meninggalkan sholat 5
Jangan berpikir begini juga, itu yang nggak pada sholat pada kaya. Kaya belum tentu berkah, belum tentu bahagia. Kita nggak tahu kebahagiaan itu adanya di hati. Ya, belum tentu bahagiaan Prabowo sama Bang Nawi, bisa jadi lebih bahagia Bang Nawi hidupnya. Enggak bisa jadi jaminan. Jangan suka begitu ngiri. Orang sholat kagak, ngaji kagak, tapi duitnya banyak. Duit banyak belum tentu bahagia, belum tentu bahagia. Terlebih-lebih nanti di akhirat. Dunia mah sebentar, kecil. Makanya para ulama itu kalau melihat dunia maka kecil. Tapi kesengsaraan di alam kubur besar. Susah di dunia kecil, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau udah mati sengsara di alam kubur besar, karena nggak ada lagi yang bisa nolongin kita. Bisa. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik, hidayah, inayah untuk menjadi hambanya yang bertakwa kepadanya sehingga kita bahagia dunia akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya bahagia. Dunianya nggak susah-susah amat, akhiratnya selamat. Dunia mah asal cukup aja, gak usah wah pengen beli motor cukup, asal cukup aja. Pengen beli mobil cukup, udah dunia mah nggak usah mewah-mewah ya. Mudah-mudahan bahagia kita sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik. Dunia tidak baik, akhirat belum tentu kalau orangnya bertakwa. Dunia tidak baik dalam artian bukan dia nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Artinya ada orang susah kelihatan hidupnya. Belum tentu di akhirat dia susah. Kalau dia melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Misalnya yang saya sampaikan, kita banyakin baca sholawat di bulan Maulid. Banyakin aja baca sholawat. Sambil mancing juga baca sholawat, apa? Lempar umpan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus baca sampai kumpul ditarik. Berapa? Asal mancingnya bukan judi. Sambil nungguin warung, pelanggan lama baca sholawat. Terus baca sholawat sampai pelanggan datang. Yang kerja di Indomaret sambil memberesin menata dagangan yang tersedia baca sholawat. Sempetin beberapa kali juga baca sholawat, yang sampai lupa. Yang mau berangkat kuliah, di hati diisi dengan sholawat daripada sambil bawa motor dangdutan. Mending baca sholawat. Insya Allah perjalanan jadi selamat ya. Saja mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa